berharap bahwa program ini bisa diaplikasikan atau dicontoh oleh desa-desa atau kecamatan lain di Kabupaten Bogor. Nah, sepengetahuan kami, dengan adanya sistem ini baru ada di Tarikolot, Kecamatan Citerep. Ini suatu kebanggaan buat Kecamatan Citerep. Bisa punya contoh pengolahan sampah yang benar-benar Selamat pagi warga Citerep. Ketemu lagi dengan Citerepedia di kunjungan yang kedua di Kiara 41, pengolahan sampah di Desa Tarikolot yang sudah mendapatkan mesin pengolahan sampah. Seperti apa sekarang pengolahannya, ya kita pengen ngobrol lagi lebih jauh, dan kendalanya apa dalam mengoperasikan mesin pengolah sampah. Ya, PR sampah nggak ada, Pak. Mudah-mudahan demikian. Hari ini datang sampah, hari ini selesainya. Alurnya dari masyarakat seperti apa, Pak? Untuk sementara ini saya prioritaskan di wilayah KB dulu, khususnya di RT 4, ditambah dengan RT 5 dan 6, itu masih satu lingkup satu RW. Alhamdulillah, nanti target ke depan 6 RT akan saya kelola Arahkan di sini pengolahan sampahnya. Saya minimal target pertama itu satu RW. Kalau memang satu RW sudah kondusif, mungkin kami akan mencoba untuk merangkul RW-RW lain untuk bisa mengolah sampahnya di sini. Iya, menarik sekali kan kalau di Desa Tarikolot ini mungkin satu-satunya di Citerep yang RW, skala RW punya mesin pengolahan sampah dan mandiri mengolah sampahnya, Pak, panjangnya. Iya, betul. Kalau dari pihak Indosemen selaku sponsor pengadaan mesin sampahnya, ini asal muasalnya sampai bisa mengadakan mesin sampah untuk di Kiara 41 Tarikolot ini seperti apa penilaiannya, Pak? Baik, terima kasih Pak Gesni dari Citerepedia. Terima kasih juga Pak Haji, hari ini kita bisa berkumpul. Sebagaimana kita ketahui bahwa apa sekarang menjadi masalah nasional. Iya. Masalah nasional, karena sampai detik ini pun kita berbicara di sekup Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor tersendiri, pengolahan sampah yang sistematis itu yang seperti apa, kita kan belum bisa melihat. Akhirnya kami dari PT Indosemen bagaimana membuat program pengolahan sampah berbasis masyarakat. Tujuan dari pembentukan ini, kami bertekad bagaimana bisa memberikan solusi ataupun contoh pengolahan sampah yang benar-benar secara dari hulu sampai hilirnya kita terhenti di sini. Jadi kami dengan adanya program ini sudah tidak ada lagi sampah yang dibuang ke TPA, baik ke Galuga, TPA ilegal maupun legal. Di sini sebagai salah satu contoh program pengolahan sampah yang benar-benar tuntas di tempat ini. Nah, harapan kami, kenapa di Kecamatan Citerep sebagai pilot project, dan mudah-mudahan kami berharap bahwa program ini bisa diaplikasikan atau dicontoh oleh desa-desa lain atau kecamatan lain di Kabupaten Bogor. Karena sepengetahuan kami, dengan adanya sistem ini baru ada di Tarikolot, Kecamatan Citerep. Ini suatu kebanggaan buat Kecamatan Citerep. Bisa punya contoh pengolahan sampah yang benar-benar bagus. Karena apa? Saya udah beberapa kali berkunjung ke pengolahan, baik itu skala teknologi maupun skala masyarakat, belum ada mesin yang seperti ini. Contoh yang pertama, apa yang saya bisa kelebihan daripada mesin ini? Yang pertama, mesin ini setiap pengolahan sampah pasti akan terkendala namanya residu yang namanya popok, ataupun tisu-tisu basah. Nah, dimanapun sekelas teknologi yang udah berteknologi pun belum ada mesin seperti ini. Dengan mesin ini meskipun skala kecil, di sini
kendala yang utama yaitu popok itu bisa dikendalikan dan bisa diolah, di mana popok di sini sudah terurai antara organiknya dengan non organiknya. Kenapa bisa demikian? Memang ini mesin ini dirancang sedemikian rupa supaya bisa mengolah sampah dengan tuntas dengan satu mesin ini. Artinya apa, Indosemen memang concern sekali untuk bersama-sama masyarakat berpartisipasi ingin apa mengatasi masalah sampah gitu ya Pak. Concern Indosemen itu ya. Betul. Memang kami juga teman-teman kami dari Indosemen melalui tim CSR-nya benar-benar ini pengolahan sampah berbasis masyarakat itu sebagai program unggulan di tempat kami. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh desa-desa yang lain yang ada di Desa Mitra maupun di luar Desa Mitra, bahwa ini loh salah satu pengolahan sampah berbasis masyarakat yang benar-benar manfaatnya luar biasa. Karena apa? Mesti sampah begitu masuk langsung diolah, langsung sesuai dengan pemilahannya. Ada yang kepilahan untuk kedaur ulang, ada yang sampah organik dapurnya kita dijadikan kompos dengan budidaya maggot PSF. Nah, sementara residu yang akan menjadi kendala di mana-mana itu residu plastik, residu yang sudah tidak bernilai. Alhamdulillah dengan adanya mesin ini kami bisa dijadikan solusi untuk dijadikan bahan baku alternatif untuk di perusahaan Indosemen, karena memang Indosemen sekarang udah mulai memakai RDF yang kebutuhannya cukup lumayan besar. Nah, disinilah kami sudah tidak lagi residunya itu dibuang ke TPA, maupun itu TPA legal maupun ilegal, ataupun udah dibakar ataupun di kemana-mana. Kan ini udah terkelola dengan sepenuhnya bahwa sampah hari ini tuntas hari ini, datang hari ini, jadi tidak ada penumpukan sampah. Iya, kembali ke Pak Haji Jena. Iya. Pak Haji Jena, kalau sekarang yang kerja mengelola sampah di sini berapa orang? Sementara ini yang khusus penarik sampah ada 4 orang. 4 orang menarik sampah dari lingkungan warga ke sini. Dibawa ke sini. Iya. Yang mengelola di sini operator diesel atau pemilah yang seharusnya ada 3 orang, sementara ini baru 2 orang. Jadi kami 6 orang ya. ya seharusnya 8 orang seharusnya. Ya, yang menarik 4 orang, ini 3 orang, yang untuk di luar yang menertibkan apa namanya sampah-sampah liar di tengah jalan. Iya. Itu sementara ini saya kerjakan sendiri. Kami belum bisa secara maksimal mengelola, apalagi terkait dengan sampah liar. Terus kalau hasil olahan sampah di sini kan dipilah, Iya. diolah, dipilah. Pilahannya itu jadi berapa jenis sampah, Pak? Saya lihat di sini kan ada kardus-kardus, ada botol-botol plastik. Ada berapa jenis dipilah-pilahnya, Pak? Untuk sementara memang kalau secara detail kita banyak lah. Banyak item-itemnya ya. Iya. Tapi untuk sementara ketika dikarenakan kami kekurangan tenaga, sementara ini masuk 3 kategori dulu. 3 kategori ya. Kategori pertama logam, yang kedua mungkin kardus, yang ketiga itu plastik, aqua ya. Sementara itu di luar endep sama bubur organik. Nah, itu yang saya mau lebih jauh lagi tanya tuh tentang bubur organiknya. Karena masuknya sampah ke sini kan tercampur, Pak ya. Iya. Campur dan sampah organiknya itu berubah menjadi bubur setelah masuk ke mesin pengolah itu ya. Iya. Buburnya itu dipakai untuk apa, Pak? Ya memang sementara kemarin itu saya juga masih memikirkan solusinya, tapi alhamdulillah setelah banyak konsultasi dengan pihak yang lain, ada pihak-pihak yang mau membantu menerima limbah bubur organik dari saya, terutama dari apa namanya PKBM Darmus yang mau mengelola atau mau membudidayakan kompos. Oh, untuk dibuat kompos itu bubur organiknya. Juga untuk di apa? Budidaya maggot. Jadi sementara ini bisa digunakan untuk dua macam seperti itu. Kemanfaatan itu untuk
kompos dan untuk maggot. Iya. Itu semua terlepas ya dari saya sendiri sangat berterima kasih. Saya selalu investment yang secara all out Iya. membantu kami dari Iya. nol sampai sekarang ini, alhamdulillah sangat terasa sekali. Ditambah mungkin pihak ketiga yang membantu pengadaan mesin. Itu berarti itu mudah-mudahan memberikan motivasi bagi saya dan tim terus meningkatkan kualitas dan pengabdian kami ke lingkungan, terutama Iya. mengolah masalah sampah. Iya, emang mengkondisikan kebersihan itu bukan pekerjaan yang mudah Pak ya. Betul. Pekerjaan berat yang alhamdulillah Pak Haji Zainal berani didukung sama Indosemen ini. Dan tidak semua orang mau. Tidak semua orang mau karena ngurusin Iya, sampah. sampah. Dan memang seperti ini Pak Gesni ya, kenapa kita bekerja sama itu dengan pihak ketiga itu dalam hal pengadaan mesin. Jadi mereka itu bukan hanya pengadaan mesinnya aja, Iya, iya. akan tetapi mereka pun membantu dari nol. Masalah apa? Karena di sini kami bertekad bagaimana si pengelola sampah itu yang dikatakan bau, jijik dan jorok dan tidak menghasilkan rupiah. Nah, kami mempunyai program, ada bekerja sama dengan mitra ini. Kami beberapa punya konsep Pak. Bagaimana si pengelola ini bisa mengelola, pertama dari manajemen sumber dayanya. Kami ajari dari nol sampai mana. Manajemen keuangannya. Bagaimana sirkular ekonomi si pengelola ini supaya bisa berkembang. Jangan hanya berkutat di ngurus sampah tanpa dipikirkan penghasilan mereka. Makanya di sini kami punya target 1, 2 atau 3 tahun ke depan di sini udah bisa merasakan nikmatnya. Dan mungkin sebagian orang juga di saat memulai dengan program ini berat, akan tetapi dengan adanya pihak ketiga kami dengan PT Soldas ya Pak Haji dikasih tahu, didampingi, dikasih tahu bagaimana mengembangkan dari SDM-nya, SOP-nya mesin di sini harus seperti apa, terus manajemen keuangannya seperti apa, terus program kerjanya di sini harus bagaimana dan apa yang akan sampai ke dilakukan. situ Pak ya. Sampai terakhir, Iya. mudah-mudahan ini kita akan beralih ke teknologi digital Pak. Iya. Jadi nanti itu harapan kami bukan hanya 8 orang, Iya. mungkin dari 8 itu bisa kita potong 2 atau 3 orang. Jadi memanfaatkan efektivitas sumber daya manusianya di sini dibantu dengan teknologi digital. Kalau ngelihat keberhasilan Bank Sampah Kiara 41 di Desa Tarikolo sudah mencapai taraf seperti ini, apa nggak ada rencana ke depan dari Indosemen untuk membuat seperti ini tuh ada di desa lain juga? Ada rencana ke situ nggak? Kalau dari kami akan mensupport Iya. dan kami akan mendampingi apabila muncul kelompok-kelompok baru di desa mitra kami seperti Kiara. Dan memang dengan adanya mesin ini dan kerjasama dengan PT Soldas, tidak sembarangan kelompok ataupun bank sampah itu bisa mendapatkan mesin Pak. Betul. Karena kami di sini membuat beberapa kajian-kajian. Keseriusannya juga. Keseriusan, kajian-kajian kita itu ada beberapa yang mungkin Pak Haji ini di sini aja untuk mendapatkan mesin ini saya memerlukan waktu 6 bulan Pak. 6 bulan itu proses administrasinya memang kita memang tujuannya bukan hanya sekedar ngolah sampah, itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana mengolah itu bisa menghasilkan profit ataupun keuntungan yang minimal bisa mensejahterakan para pengelola di sini gitu kan. Emang kalau kita ngelihat di Kecamatan Citerep itu ada 12 desa. Ya cukup luas. Iya. Kalau sekarang yang sudah bisa mengelola sampah secara mandiri ya baru di Tarikolo di Bank Sampah Kiara 41. Ya mudah-mudahan ke depan ada desa-desa lain yang di wilayah binaan PT Indosemen bisa juga timbul keberaniannya untuk bisa berani mengelola sampahnya secara mandiri. Karena emang ya untuk mengelola sampah itu bukan satu pekerjaan yang gampang Pak Haji Zainal ya. Perlu keseriusan dan kebulatan tekadnya harus mantap benar. Ini ya Pak Haji Zainal,
kalau hasil akhirnya dari pemilahan sampah di luar yang organik itu kan RDF. RDF hasil pemilahan di sini sudah terkirim ke Indosemen berapa banyak? Dari pertama kami mulai trial ya, Ya. belum ada setengah bulan. Ya. Secara apa? Secara pol gitu. Biasanya kan hanya tes mesin aja, terus tes itu. Sekarang dari udah setengah bulan kemarin, udah saya full dari mulai pengiriman sampah, pengolahan, pemilahan sampai saat ini kalau dihitung sebenarnya baru sekali kirim, tapi masih banyak. Ini masih banyak yang belum. Ini Pengiriman 2 ton pertama lebih kami ini. sudah 1,5 ton 1,5 ton. selama 1 minggu itu. 1 minggu. Berarti Ini yang belum diangkut ada 2 ton ini. Ada 1,5 lagi. 1,5 ton. Itu baru setengah bulan hitungannya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya kalau memang saya konsisten apa ininya di angka 6 ton, mudah-mudahan kami bisa 1 capai bulan per bulan. 1 bulan per bulan. 6 ton per bulan lumayan apa sih? Lumayan banyak untuk skala 1 KRL Kiara di Iya, sini ya. iya. 6 ton 1 bulan untuk RDF-nya aja di luar yang Di luar begini-begini. Iya. Yang begini udah nggak terhitung, nggak dihitung Iya. lah. Yang dihitung RDF-nya, karena yang saya dengar, pernah saya dengar tuh Indosemen butuhnya per hari itu RDF 2000 ton, 2000 ton. Artinya peluang besar untuk mengelola sampah itu untuk bisa mengirim RDF-nya ke Indosemen. Perlu apa? Yang lain perlu keberanian buat berani mengelola sampah. Iya. Yuk, saya cukupkan dulu sampai di sini ngobrol-ngobrol singkat kita. Intinya KRL Kiara sudah serius mengelola sampah dengan berbasiskan masyarakat swadaya. Ini jadi contoh buat kita di wilayah-wilayah lain Kabupaten Bogor untuk berani mengelola sampah secara sendiri-sendiri dengan kelompok masyarakat. Dan yang diperlukan oleh Bank Sampah Kiara 41 ini adalah dukungan dari pihak-pihak industri yang ada di sekitar, seperti Indosemen sudah membuktikan perhatiannya kepada Bank Sampah Kiara untuk bisa mengelola sampah dan sudah berjalan dan bisa. Barangkali ada perusahaan-perusahaan lain di wilayah Kabupaten Bogor atau di Kecamatan Citerep yang perlu diajak untuk bisa menyokong usaha swadaya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, supaya sampah-sampah semakin banyak bisa dikelola dan bisa tidak lagi menjadi musuh bagi masyarakat. Sampah berserakan di mana. Kalau ada yang mengelola, sampah insya Allah akan terkelola dan tertata lebih baik lagi. Untuk Kabupaten Bogor, kita idam-idamkan semuanya memimpikan Kabupaten Bogor menjadi lebih bersih, karena Indosemen juga membutuhkan sampah berupa RDF itu 2000 ton per hari. Kalau masing-masing kampung bisa mengelola dan mengirim RDF-nya ke pabrik pembakaran di Indosemen, selesai sampah di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Pak Bupati juga punya komitmen dalam hal menguatkan basis pengelolaan sampah di masyarakat, supaya Kabupaten Bogor terwujud menjadi kabupaten yang bersih dari sampah. Yuk, wassalam. Terima kasih, Citerepedia ada untuk Anda.